Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya. Sebelumnya kita bahas apa? Masih ingat? Penyajikan musikalisasi puisi. Kali ini kita akan bahas tujuan pembelajaran yang lain. Apa di situ tulisannya? Menulis tanggapan terhadap antologi puisi secara logis dan kritis. Sebelum itu kita awali pembelajaran pada pagi hari ini bersama-sama membaca doa. Semoga apa yang kita lakukan, yang kita pelajari membawa berkah dan manfaat. Al-Fatihah. Oke, tahu nggak caranya untuk kita itu tahu puisi ini bagus atau enggak? Gimana caranya tahu puisi itu bagus atau enggak? Diapakan dulu? Coba dianalisis, berarti perlu dibaca, perlu dilihat ya. Kira-kira tahu puisi itu bagus cukup enggak kalau cuma dengar doang ataupun tidak dianalisis dengan dibaca? Cukup enggak dengan didengar saja? Jadi selain didengar juga harus dibaca ya. Oke, kita lanjutkan. Dibuka bukunya tentang tema dan diksi. Tema merupakan gagasan pokok atau ide dasar yang ingin disampaikan oleh penulis atau penyair. Pada umumnya, tema bersifat tersirat atau implisit, sehingga dalam memahaminya diperlukan pembacaan secara mendalam. Untuk menemukan tema secara tepat, alangkah baiknya pembaca harus mengetahui latar belakang penyair agar tidak salah menafsirkan tema puisi. Oleh karena itu, tema bersifat khusus, objektif, dan lugas. Nanti pada saat kita menganalisis, kita juga perlu tahu konsistensi temanya itu bagaimana ya. Kemudian ada pilihan kata atau disebut apa? Diksi atau majas. Coba majas atau gaya bahasa itu apa? Dibacakan Mas Selo. Diksi atau gaya bahasa atau majas. Majas atau gaya bahasa merupakan bahasa kiasan yang digunakan untuk menampilkan efek tertentu bagi pembacanya. Dalam satu puisi biasanya tersusun dari berbagai macam majas. Majas inilah yang nantinya akan menimbulkan makna konotasi dan membuat pembaca merasa tersentuh. Umumnya beberapa majas yang sering digunakan adalah majas personifikasi, hiperbola, metafora, dan sarkasme. Poin-poin yang penting yang perlu kita analisis yang pertama yaitu konsistensi tema. Kemudian yang kedua ada majas yang tadi dibacakan oleh Mas Silo, dan yang terakhir ada kesatuan makna. Jadi pada soal nanti pada saat kita menganalisis poin penting yang harus kita kritisi di tiga hal ini ya, tema, majas, dan kesatuan makna diantaranya, atau pilihan kata atau diksi ya di majas ya. Nah, kita coba buka satu soal di sini. Di situ ada puisi berjudul Kepada Kawan, karya Khairil Anwar. Nah, coba diksi yang terdapat dalam puisi itu. Saya bacakan teks puisinya. Isi gelas sepenuhnya, lantas kosongkan. Itu maksudnya diksi antonim atau konotatif? Antonim. Maksudnya penjelasannya sepenuhnya itu lawan katanya kosongkan ya. Maka di sini diksinya yang dimaksud adalah antonim. Penuh lawannya kosong ya. Kita lanjutkan. Layar merah berkibar hilang dalam kelam. Nah, itu termasuk konotatif. Diksinya yang dipakai diksi konotatif. Menggambarkan tentang apa? Layar merah berkibar hilang dalam kelam. Gambarin apa berarti? Mata
matahari yang terbenam, layar merah berkibar, hilang kelam. Jenis diksinya termasuk konotatif. Ada lagi layar merah berkibar, hilang dalam kelam, termasuk diksi sinonim atau persamaan. Persamaan dari kata apa? Hilang dan kelam ya. Paham nggih? Nah, dari situ. Contoh lagi ada majasnya. Kita ke jenis majas. Ajal yang menarik kita juga mencekik diri sendiri. Nah, ini dalam teks puisinya sini ya. Itu termasuk jenis majas apa? Personifikasi. Maksudnya majas yang menggambarkan sebuah benda mati dengan sifat manusia yang hidup, mencekik, seperti mencekik ya. Ada lagi majas hiperbola, yang gampangan itu melebih-lebihkan. Kalau guru nyebutnya hiperbola, melebih-lebihkan. Kalau dalam puisi itu contohnya mana nih yang pas buat majas hiperbola yang memberikan kesan berlebihan dari kenyataannya agar terkesan lebih gitu? Yang mana? Tikam pedangmu hingga ke hulu, pada siapa yang mengairi kemurnian madu. Hancurkan lagi apa yang kau perbuat, hilang sonder pusaka, sonder kerabat. Tidak minta ampun atas segala dosa, tidak memberi pamit kepada siapa saja, melebih-lebihkan dari yang diperbuat. Nah, kayak gitu ya. Nanti kita analisis seperti itu. Puisi yang akan kita bahas, kita bagi kelompok ya, langsung banin banat gitu aja nggih. Disiapkan, sampean cari puisi dan kasih tanggapan juga penilaian kritis yang sesuai dan dikasih bukti larik mana nih yang pas gitu ya. Oke, boleh dikerjakan dari sekarang. Menunjukkan buktinya juga ya, bisa. Oke, saya minta ada 2 siswa maju ke depan atau salah satu yang mewakili. Apa duduk di situ aja? Duduk di situ aja ya, setengah berdiri ya. Siapa dulu ini? Banat apa Banin? Siapa dulu? Hah? Banin ya. Kami kelompok Banin akan membawakan judul tentang puisi tentang hujan di bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono, yang memiliki suasana sedih dengan tema cinta. Yaitu liriknya adalah, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Majas di puisi ini memiliki majas personifikasi, yaitu majas yang menggambarkan sebuah benda mati dengan sifat manusia yang hidup. Salah satu contohnya adalah sempat diucapkan kayu kepada api. Kayu tidak mungkin bisa mengucapkan seperti manusia. Mungkin cukup dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, bagus ya analisisnya dan memberikan bukti dari lirik puisinya juga bagus. Kita lanjut kelompok Banat, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Banat akan menganalisis puisi tentang doa untuk anak cucu yang dikaryakan oleh W.S. Rendra, yang mana yang memiliki suasana lembut, syahdu dan juga lirik. Tema tersebut religius atau ketuhanan. Dalam lirik agama adalah tema para pengembara menggema beragam doa dan puja. Pakai majas metafora yaitu majas tentang perbedaan. Majas tentang perbedaan dan juga perbandingan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat kelompok Banat. Semuanya bagus, paham semua nggih. Kita ulangi lagi, intinya pada saat menganalisis puisi, yang terpenting pertama kita lihat temanya. Temanya puisinya Mas Elo tadi apa? Temanya tentang cinta. Kalau suasananya yang tergambar di situ apa? Sedih apa rindu? Dua-duanya. Oke, kemudian kita analisis majasnya. Majas dalam puisi itu kita lihat dan kesatuan maknanya cocok enggak ya gitu ya. Nah, temanya yang di puisinya Banat tadi apa temanya? Ketuhanan ya, karena tentang doa gitu. Nah, itu juga kita analisis temanya apa, majasnya maksudnya bagaimana ya. Kemudian kesatuan makna. Jadi poin untuk memberikan tanggapan atau menganalisis suatu puisi harus bisa memberikan bukti juga. Mana buktinya? Tadi milih majas personifikasi. Nah, buktinya apa di situ? Dikasih contoh di baitnya ya. Sedikit dicuplik gitu. Oke, saya kira cukup ya. Ada yang tanyakan? Cukup paham ya? Bagus, semuanya bisa memberikan analisis dengan baik. Kalau begitu kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini bersama-sama membaca doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.